Ya, Pak, Kita jam 1 ditelepon, Pak ini ada pasien tidak dapat kamar, bisa kita kerja koordinasi dengan mitra kerja dengan rumah sakit. Halo, sedulur Jatim, kembali lagi bersama saya Rian di channel YouTube Golkar Jatim TV. Hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup inspiratif, yaitu Bapak Kodrat Sunyoto. Beliau adalah Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat siang, Bapak. Siang, Mas Rian. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Golkar Jatim TV. Nah, hari ini kita semuanya karena kedatangan beliau, kita akan membahas seputar beliau ini adalah anggota Komisi E ya Pak ya. Betul. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan Komisi E, kita akan membahas dulu Pak Kodrat ini siapa sih? Biar teman-teman yang ada di rumah, para pemirsa Golkar Jatim TV ini tahu Pak Kodrat ini siapa, seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan nih Pak, saya kan sudah mengenal Bapak juga di Partai Golkar. Awal mulanya itu bisa cerita nggak sih Pak? Biar saya sama teman-teman yang di rumah itu tahu awal mulanya itu bagaimana sih Pak ceritanya, kenapa kok bisa sampai masuk ke Partai Golkar, sampai Pak Kodrat ini bisa jadi ketua fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Jawa Timur, biar kita tahu gitu loh Pak. Monggo Pak, bisa? Terima kasih. Biar mengimbangi suara hostnya yang lemes ini, saya mohon izin untuk lepas. Boleh Pak, silakan. Nah, kita bisa lanjut ya. Baik Pak. Ya, Mas Rian. Iya. Saya tertegun dengan hostnya ini, bahasanya lemes. Jadi saya harus bicara selemes mungkin juga. Aduh Pak, jangan dong Pak. Jadi saya mungkin efek ini saya belum makan kali ya Pak. kader Golkar yang memang dulu mulai dari sejak di proses pengkaderan bawah, mulai dari organisasi yang didirikan oleh Partai Golkar, yaitu AMPI. Okay. Saya pertama kali di sekretaris Kecamatan Sukomanunggal, AMPI itu. Jadi pertama itu. Gitu Pak, mohon Jadi maaf pada sebelumnya, saat itu posisi masih mahasiswa atau sudah lulus ya Pak? Sudah Lulus ya Pak ya? Sudah, ya saya guru biasa. Pada saat itu guru berarti swasta. Pak Kodrat ini Berasal dari basicnya guru. Oh, kalau boleh tahu guru apa ya Pak? Saya guru sejarah. Oh, waduh, pas banget ini. Makanya kalau tentang bicara sejarah ya. Sejarah dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Oh, jadi gitu ya, Pak, ya? sejarah adalah politik masa kini, politik adalah sejarah masa lalu. Betul asik. Jadi itu, bahasanya itu. mantep banget ya Pak Kodrat ini. Oke Pak, Jadi bisa lanjut gitu. Pak. Dari anggota Biro Seni Budaya DPD Golkar itulah berbagai kegiatan di Partai Golkar ini saya ikuti. Sehingga kemudian diberi kepercayaan menjadi sekretaris Angkatan Muda, Angkatan Muda Partai Golkar, AMPG, yang AMPG. Pertama kali pada saat itu. Jadi AMPG. pertama kali kan, dan termasuk yang membidani AMPG di kabupaten kota, karena pada saat itu kabupaten kota itu ketuanya tidak ex officio. Itu Jadi- kira-kira tahun berapa ya Pak AMPG pertama itu Pak? Itu setelah masa reformasi itu kan, sejak itu karena kata organ sayap itu kan baru muncul setelah Golkar menjadi Partai Golkar itu. Oke. Jadi setelah reformasi itu kan ada Cukup sayap. lama ya, Pak. Ya, pada saat itu ya keliling juga karena kabupaten kota itu dipilih melalui musda. Kalau sekarang kan ex officio. Siap. Wakil ketua yang membidangi pemudaan adalah otomatis menjadi ketua AMPG. AMPG, bener-bener itu Ya, informasi yang saya jadi dapat. itu baru kemudian proses terus, akhirnya di periode pertama 2009 sejak sistem pemilihan terbuka. Oke. Jadi sistem pemilihan terbuka itu memungkinkan untuk semua kader untuk menjadi anggota DPR ya di situ. Tinggal bagaimana mereka punya strategi pendekatannya kepada rakyat, kan yang dipilih. Berarti siapa aja bisa ya Pak Iya. ya untuk mencalonkan ya Pak? Kalau dulu kan nomor urut, pernah nomor urut nomor sepatu. Iya, Begitu iya, jadi benar. lihat, waduh. Kalau yang sulit. paling bawah udah salam ya Pak ya. Jadi saya sempat dengar setelah seperti itu, sistem Pak. terbuka itu baru kemudian siapapun proses pada saat pendekatan masyarakat itu bisa kemudian mereka menarik perhatian, kita buktikan juga dengan cara-cara kerja. Akhirnya jadi pertama kali di 2009 di Komisi E. Pak Kodrat berarti jadinya 2009 Pak ya? 2009 periode pertama itu di Komisi E. Ya, Komisi Kesra, komisi yang membidangi hampir ibaratnya anggaran paling banyak APD ya di situ. Iya. Karena ngurusi paha sampai pahala. Jadi Ya, nanti aku mulai perlu tanya lagi deh, Pak. betul, saking banyaknya yang diurusi.
Jadi, nah, setelah itu dalam perkembangannya memang kemudian di Komisi C kemarin periode kedua. Oh, sempat pindah komisi ya Pak ya? Ya, itu biasa dalam kader kalau seandainya kemudian ada perpindahan komisi itu adalah salah satu bentuk tour of duty. Jadi bukan kalau misalnya pindah-pindah itu nggak ada istilah itu, tapi adalah proses pembelajaran. Iya. Kalau di komisi sudah, setelah itu sekarang ditugaskan di komisi E lagi. Kembali lagi ke komisi E ya Pak ya? Tapi sebelum menjadi ketua fraksi, saya pada saat itu adalah sekretaris fraksi. Oke. Yang ketua fraksinya adalah Bapak Sahat Tua Simanjuta. Siap. Yang beliaunya sekarang menjadi wakil ketua DPRD. Baik, Pak Sahat ya Pak ya? Saat itu. Oh, itu berarti ya cukup menurut saya sih Pak, karena memang saya juga ikut organisasi kepemudaan, berarti memang Pak Kodrat ini mengikuti organisasi mulai dari nol sampai bisa sampai jadi seperti ini ya Pak ya? Betul. Nah, tadi sempat sih Pak, saya yang mau tanyakan lagi, Pak Kodrat kan ngomong nih dari komisi E terus pindah komisi C, nah yang saya mau tanyakan di DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya itu ada berapa komisi ya Pak? Di DPRD Provinsi itu ada 5 komisi. Yang pertama adalah komisi A, itu adalah urusan perundang-undangan, hukum, pemerintahan itu. Itu yang kayak menurut saya berat Iya, Pak ya. itu yang Komisi A. komisi B adalah perekonomian, komisi C urusan keuangan, Iya. komisi D urusan pembangunan, dan komisi E itu urusan kesra. Kesra ini OPD-nya paling banyak, udahlah. Urusan tenaga kerja, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pemberdayaan perempuan, urusan pemuda olahraga dan seterusnya. Berarti lebih banyak ya Pak ya ruang lingkupnya. Makanya ya? kemudian di situ dikatakan komisi air mata. Kenapa Pak kok bisa seperti itu Pak air mata? Karena hampir setiap hari itu menerima tamu. Mereka itu ada yang mengeluh, kadang-kadang tidak jadi berangkat tenaga kerja. Oke, siap. Ada kemudian menerima guru yang kemudian mereka itu kadang-kadang karena gajinya honornya belum terima. Oke. Guru swasta dan seterusnya, termasuk kadang-kadang juga menerima bagaimana tentang kondisi pasien yang tidak dapat terima di rumah sakit. Oh, Jadi berarti banyak banget Pak iya, komplek ya komisi E ini. Komisi air mata karena sering mendengarkan air mata rakyat. Itu makanya jadi komisi air mata. Tapi Bisa jadi Pak Kodrat. karena saya ini dengan ikhlas, Iya. maka komisi air mata bisa menjadi komisi mata air. Nah ini kenapa lagi nih Pak jadi mata air ini Pak? Kayak banyak istilah-istilah ya Pak Kodrat ini ya. Ibaratnya mata air itu bisa memberikan kesejukan masyarakat. Aduh, Bisa menjadi pelepas dahaga bagi masyarakat yang sedang yang haus. haus akan adanya kebijakan-kebijakan. Oke. Dan juga bisa menjadi penawar adanya ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Oke ya Tuhan. Itu adalah Kalau saya rasa kalau semua anggota dewannya kayak Pak Kodrat, masyarakatnya nggak stres deh. Karena kita bisa nerima cara Pak Kodrat nyampein sesuatu kayak lebih kena gitu loh, nggak harus yang kaku, monoton kayak gitu ya Pak. Nah yang saya mau tanyakan lagi sih Pak, Pak Kodrat ini kan di komisi E sendiri nih. Nah itu tugasnya lebih ke seperti apa Pak dengan era pandemi seperti ini? Lebih fokusnya kemana Pak? Karena kan tadi yang disebutin itu banyak tuh Pak. Iya. Apakah memang harus semuanya dikerjakan? Jadi kebetulan di masa pandemi COVID ini hampir OPD yang berhubungan dengan COVID itu di komisi E, hampir ya saya Iya. katakan. Misalnya aja tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan dan beberapa direktur rumah sakit itu kan hampir masuk di gugus tugas semuanya. Kemudian BPBD Iya siap. dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu kan juga termasuk masuk di gugus tugas. Kemudian Dinas Sosial itu juga mitra kerja komisi E. Sehingga hampir penanganan COVID yang ditangani oleh OPD itu sendiri, maka teman-teman dari komisi E itu melakukan monitoring ke bawah. Termasuk kemarin yang dilakukan pada saat refocusing anggaran, jadi semua anggaran masuk untuk penanganan COVID itu sendiri, kita membagi tugas. Jadi di komisi E itu kemarin terbagi menjadi beberapa sampai 6 atau 8 kelompok kecil. Dibagi ya Pak ya. Ada wilayah, kebetulan saya wilayah di Banyuwangi, kemudian tukar gitu. Di sana kita memantau sampai sejauh mana tentang bantuan dari provinsi nyampe Ya. atau tidak mendata. Berarti tetap dikonter Pak ya Tetap untuk kontrol bantuan-bantuan terus. kayak gitu ya Pak ya. Bagaimana kemudian penanganan tentang adanya pada saat PSBB kemarin termasuk PPKM ini kita juga turun ke bawah. Termasuk kemarin Komisi E juga mendatangi tentang pasar tangguh Tradisional. bencana. Tangguh Dikatakan. Jadi itu sudah mulai kita lihat dulu. Termasuk nanti juga ada tentang
desa tangguh bencana. Ini sudah mulai proses dari BBD programnya. Kalau dinas sosial itu yang kemarin termasuk pasar dan seterusnya itu. Bantuan itu nyampe atau tidak? Ini teman-teman juga turun ke bawah untuk menangani masalah itu. Dan sampai sejauh mana tentang kondisi masing-masing untuk penanganan dalam memutus mata rantai COVID itu sendiri di daerah, kita juga harus memberikan sosialisasi. Oh gitu ya Pak ya. Berarti emang benar-benar harus turun ya Pak, kalau nggak gitu kita nggak tahu nih gimana perkembangannya di lapangan. Seperti itulah Pak ya kasaran contohnya ya. Oke. Jadi bedanya kalau pada saat di Komisi E ini kita tidak mendasarkan dapil, karena kalau COVID ini sudah tidak menyangkut bahwa kita ini adalah DPR, meskipun saya dari dapil Gresik dan Lamongan. Tetapi tidak berarti bahwa saya DPR-nya Gresik Lamongan, DPRD Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak boleh mengeluh kalau kebetulan ada tugas yang berkaitan ke daerah yang terpencil yang tidak ada dapilnya, itu kita menolak. Karena ada sebagian yang itu bukan dapil saya. Ada Pak ya, memang seperti itu ya Pak ya. Tapi untuk di fraksi Partai Golkar tidak ada istilah itu. Oke, bagus banget. Saya pastikan tidak ada. Iya. Ternyata memang penuh lika-liku ya ketika mendapatkan tugas itu Pak ya. Tidak harus semuanya itu menerima seperti tadi Pak Kodrat cerita. Berarti ketika beliau-beliau yang ada di Dewan DPRD, khususnya DPRD Provinsi Jawa Timur, ketika dapat tugas yang tidak wilayah dapilnya itu kadang juga ada yang protes gitu ya Pak ya? Ya kadang-kadang, ini kadang-kadang saja. Kadang-kadang ya, baiklah, wajar Pak. Saya juga mau tanya sih Pak, komisi tadi yang sudah Pak Kodrat sampaikan kan di DPRD provinsi. Nah kalau yang di kota atau kabupaten beda nggak sih Pak? Atau sama aja komisinya? Oh iya, kalau di kabupaten kota aja 4 komisi. Cuma 4 ya Pak ya? 4. Karena di situ biasanya perekonomian dan keuangan dijatuhkan. Oke, berarti kayak komisi B sama C jadi satu gitu ya Pak? Ada yang seperti itu, ada yang mungkin juga perekonomian dan keserannya, ada yang seperti itu. Yang penting hanya 4, jadi hanya sampai itu. Dan ada juga yang menyebut komisi 1, 2, 3, 4, tapi sebenarnya maknanya sama saja. Berarti itu hanya penyebutan Pak ya? Soalnya kadang saya juga bingung sih Pak, waktu dulu itu kita ke kuliah tuh apa sih bedanya komisi A, komisi 1, kok ada yang pakai huruf, ada yang pakai angka. Soalnya kan waktu itu saya kuliah kan jurusan ekonomi, jadi belum mengikuti sampai ke ranah yang seperti itu. Mumpung karena memang ada Pak Kodrat, jadi saya menanyakan, kebetulan emang saya pengen tanya sih seperti itu. Berarti bedanya cuma hanya nama ya Pak ya? Nama aja, ya mungkin mengikuti DPR RI biar lebih keren, ada ya seperti itu. DPR RI kan komisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu. Siap. Jadi, Pak, ini sedikit sih mau dengerin curhatannya Pak Kodrat nih sebagai anggota komisi E ya. Keluh kesahnya atau plus minusnya atau suka dukanya gimana sih Pak? Kadang itu kan sebuah pekerjaan itu kan tidak semuanya mulus, tidak semuanya itu happy, pasti ada susahnya. Gimana sih Pak? Karena mungkin siapa tahu aja sih Pak, saya juga punya motivasi nih bisa mengikuti jejaknya Pak Kodrat. Siapa tahu kan kita rezeki tidak ada yang tahu, benar kan Pak? Mungkin bisa berbagi sih Pak, gimana sih? Jadi kalau suka dukanya menjadi DPR, ya kalau dikatakan dukanya, tidak boleh dikatakan ada dukanya, karena konsekuensi politik kalau sudah mau terjun menjadi wakil rakyat harus menanggung risikonya, meskipun dalam kondisi. Jadi tidak bisa kemudian harus ada dukanya. Kalau sukanya ya bisa juga kalau diceritakan nanti timbul kecemburuan sosial, tapi tidak perlu. Mungkin ya ada hal-hal yang memang kadang-kadang yang paling saya juga merasakan dukanya itu kalau tidak bisa mewujudkan aspirasi rakyat. Karena gini, kita ini DPR kan hanya menyerap aspirasi, bukan untuk mewujudkan aspirasi. Kalau untuk mewujudkan hampir masukan, karena pada saat reses itu banyak sekali. Titip-titip gitu ya Pak ya? Titip gimana Pak ini, pupuk dan seterusnya. Itunya. Iya, saya ini dapil Gresik Lamongan, tapi kadang-kadang ini pupuk ini di Gresik Pak. Tapi kita itu juga kesulitan. Nah, makanya kalau teman-teman daerah juga menyampaikan kesulitan seperti itu, jangankan Anda, gitu. Termasuk beberapa hal yang kecil saja misalnya. Kan kadang-kadang masyarakat itu kan kadang-kadang ya, terutama saya ada di wilayah ya teman kita yang pada saat kesulitan, pada saat sakit. Kemudian di situ sudah penuh. Ini cerita yang boleh nyata. Pak, boleh berbagi pengalaman juga, curhat lah jatuhnya ya Pak ya. Iya, kita rumah sakit penuh.
Rumah sakit penuh dan Iya. memang rumah sakit tidak boleh untuk menolak pasien. Itu salah satu cara. Tapi kalau dalam penuh konsekuensinya harus gimana caranya, di mana tempatnya, itu yang kadang-kadang sulit. Lah ada yang kadang-kadang itu di pavilion, ya sudah, tidak apa-apa pavilion. Ada itu pernah terjadi. Begitu keluarganya meninggal, loh beliaunya tidak mau bayar. Jadi ya kadang-kadang sampai ini pernah ada rumah betul. Pasien ya. Bagaimana ini nggak bisa? Ada yang pernah BPKB-nya juga disita, ada hal-hal kecil seperti itu. Iya, benar. Tapi pada saat itu juga saya sampaikan sudah berikan bila perlu, tapi prosesnya setelah itu ya disampaikan. Hal-hal kecil seperti itulah kadang-kadang kita juga berpikir bahwa sebenarnya keinginan masyarakat itu kadang-kadang juga kalau tidak didasari dengan fasilitas yang ada yang untuk kepentingan rakyat itu kita juga masih ternyuh. Misalnya juga pada saat COVID ini dalam kondisi yang mendesak, kemudian kebutuhan ventilator kadang-kadang mereka sudah parah, tapi kadang-kadang kan ada yang masih kurang memenuhi syarat dan seterusnya, sehingga kemudian akhirnya menimbulkan kefatalan. Itu yang kemarin beberapa hal yang berkaitan dengan masalah-masalah itu. Ya memang kita tidak boleh mengungkapkan duka seorang DPR, tidak ada. Siap, jadi Pak. kalau balada duka DPRD saya kira tidak ada. Itu tidak ada. Itu karena itu adalah konsekuensi politik yang harus dilakukan. Kalau Karena saya sih gambarannya gini sih Pak, konsekuensinya yang pertama pasti sering diprotes Pak ya. Itu pasti ya Pak. Ya. Karena saya dulu juga ya pernah sih Pak ikut ya, karena kan kita masih mahasiswa ya Pak ya. Jadi kita juga pernah sih ikut turun jalan ke kantor DPRD Jatim. Itu waktu itu pastinya apa saya sudah lupa, waktu saya masih kuliah itu juga pernah, karena memang kita tuh kadang merasa anak-anak ini kok kita nggak disampaikan ya, ternyata ketika saya sudah ketemu sama Pak Kodrat, oh ternyata jadi dewan itu bukan yang seperti kita anggapan, oh happy, oh cuman kayak gini, karena kita anak-anak muda yang memang belum mendapatkan rezeki kita jadi dewan, kita masih berpikir pendek Pak, oh pasti anggota dewan kayak gini. Tapi setelah ini tadi kita mendengarkan cerita dari Pak Kodrat, ternyata memang ada plus minusnya ya Pak, nggak semuanya buruk seperti apa yang kita anggap, karena memang anggota dewan itu juga pasti bisa mempunyai pemikiran untuk mewujudkan aspirasi kita, seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi ya kadang-kadang memang ya, makanya karena kan DPR itu kan jabatan politis. Iya. Makanya kemudian ya kita dapat kritikan. Kadang-kadang ada dari paripurna jumlah segini, jumlahnya yang ikut hanya segini. Gitu. Saya pernah, karena saya di Badan Kehormatan juga, jadi ternyata mereka juga pada saat paripurna di ruangannya dia menemui konstituen. Dia menerima konstituen. Sementara kalau DPR tidak mau menerima konstituen, itu juga salah besar karena dipilih oleh konstituen. Sehingga kadang-kadang yang kadang-kadang kurang penuh dan seterusnya itu. Kalau memang kemudian memang kok sekiranya tidak pernah kelihatan, itu bukan DPR tapi mungkin oknum saja, tapi mungkin 1-2. Jadi ada mereka itu ya, kita bekerjanya itu 24 jam. Terutama semuanya juga gitu dan harus Berarti bukan kayak jam kantor gitu ya Pak, datang jam berapa cek lab, pulang kayak gitu, bukan ya Pak ya? Kita jam 1 ditelepon, Pak ini ada pasien tidak dapat kamar, bisa kita kerja koordinasi dengan mitra kerja dengan rumah sakit. Kadang-kadang gitu. betul, kadang-kadang. Jadi selama kita bisa melayani masyarakat dalam kondisi tertentu, khususnya yang sesuai dengan mitra kerja di komisi yang masing-masing, maka itu harus bisa dilakukan dengan baik. Baik. Pak, tadi saya sempat mau tanya tapi lupa sih Pak. Nah, fraksi, saya pengen tahu, fraksi itu kan berarti bukan hanya Golkar berarti Pak ya di DPRD itu Pak ya, ada beberapa. Itu fraksi itu sebenarnya fungsinya apa sih Pak? Kok kenapa ada nama fraksi gitu? Mungkin bisa dijelaskan biar saya paham apa sih maksudnya, kok ada fraksi partai Golkar, ada fraksi partai ini, terus ada jatah kursi. Nah, mungkin di sini kita bisa benar-benar sharing, karena mumpung kebetulan Pak Kodrat ini datang di sini, kita bisa tanya kulik-kulik. Mungkin bisa dibantu Pak. Jadi hostnya kelihatan ini bisa jadi anggota DPR. Amin ya Allah. Karena beliaunya sudah bertanya-tanya yang sampai hal-hal yang secara prinsip. Karena Jadi kepo banget gitu Pak. fraksi itu adalah pengelompokan anggota DPRD yang berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilu. Jadi mewarnai di paripurna itu lihat konfigurasinya. Semakin banyak kursinya,
maka semakin kelihatan. Jadi itu kebetulan nilainya. di DPRD Provinsi Jawa Timur ada 120 anggota DPR. Ya. Dan itu yang semuanya mewakili atau representasi dari rakyat Jawa Timur. Yang ada 9 fraksi. Yang pertama adalah pemenang PDI, Ya. itu ada 27 kursi, kemudian PKB 25 kursi, Gerindra ada 15 kursi, kemudian Demokrat 14 kursi, fraksi Demokrat, kemudian Golkar 13 kursi, kemudian Nasdem 9 kursi, kemudian PAN 6 kursi, P3 5 kursi, dan yang terakhir yang 9 itu adalah fraksi gabungan. Karena tidak bisa memenuhi buat satu fraksi, minimal kan 5. Oh, 5 dari persentase jumlah itu. Yaitu fraksi PKS yang mendapatkan 4 kursi ditambah Bulan Bintang 1 dan Hanura 1. Itu menjadi satu fraksi yang namanya fraksi Keadilan Bintang Nurani. Oh, karena memang dari berbagai itu Pak ya, berbagai macam. Iya, karena gabungan dari 3. Gabungan ya. Karena dia tidak bisa membuat fraksi sendiri. Nah, ini fraksi bukan alat kelengkapan dewan. Beda. Kalau alat kelengkapan dewan kan di situ ada pimpinan, ada badan kehormatan, ada banggar, ada banmus, ada bapemperda. Siap. Kalau fraksi itu adalah kepanjantanganan partai. Jadi etalase partai politik itu ada di fraksi. Etalase partai politik ada di fraksi. Sampai sejauh mana anggota fraksi itu memperjuangkan kepentingan rakyat, di situ maka mencerminkan bahwa partai politik ini peduli pada rakyat. Berarti gampangnya kalau buat kita anak muda itu melihat kinerjanya gitu ya. Kinerjanya, Pak ya? kinerjanya. Itulah yang kemudian semua hal yang menyangkut kebijakan juga tidak terlepas dari DPD Partai Golkar Jawa Timur, termasuk menentukan dari teman-teman yang ada di fraksi, di komisi. Iya. Itu adalah juga satu kebijakan yang harus khusus karena fraksi Partai Golkar tidak menempatkan hanya asal comot saja, tetapi paling tidak latar belakang dan potensinya yang pada saat itu. Jadi benar-benar penuh pertimbangan ya Pak ya. Perlu pertimbangan. Baik. Kemudian kita juga ada evaluasi. Evaluasinya juga pada saat kira-kira ini kurang greget atau kurang mungkin tidak sesuai, maka kemudian kadang-kadang kita memindah. Itu adalah biasa tour of duty, ya, Pak, ya? tour of Itu ya, duty. Pak? Tapi dengan ketentuan mekanisme undang-undang itu sendiri Iya. tidak mungkin. Karena yang jelas alat perjuangan kita di komisi ini sampai sejauh mana peran teman-teman anggota fraksi itu sendiri bisa memperjuangkan kepentingan rakyat dan bisa untuk membuat bagaimana rakyat itu percaya bahwa Partai Golkar itu adalah merupakan partai yang betul-betul pada dekat dan peduli kepada rakyat. Baik. Berarti memang benar-benar yang saya tangkap itu kayaknya keliru deh Pak kemarin. Karena saya lihat atau saya pahami itu contoh ketika contoh Pak Kodrat sudah jadi anggota Komisi E, bakalan akan terus komisi sampai masa jabatannya, ternyata belum tentu ya Pak, bisa juga berganti ya Pak ya. Sesuai dengan pertimbangan yang tadi Pak Kodrat bilang tadi ya, jika ada selama perjalanan memang ada perlu diganti, itu bisa berarti ya Pak ya. Iya, bisa. Oke. Nah, ini sih Pak, satu lagi nih, karena memang tadi saya dengar ceritanya dari awal Pak Kodrat ini kan memang mulai dari muda ya Pak, sudah suka organisasi, suka belajar untuk memasuki dunia politik. Nah, apa sih Pak pesan buat teman-teman yang ada di rumah, khususnya anak milenial? Karena memang kadang sekarang teman-teman saya nih Pak, ketika saya berbicara sedikit aja tentang politik, mereka kayak males, kayak gitu. Contoh kecil kemarin ketika pemilu, kita saling ngingetin, alah dapat apa sih? Kayak gini-gini. Nah, sehingga teman-teman yang masih muda ini kayak kurang greget gitu loh Pak, terkait adanya seperti ikut politik, ikut organisasi. Mungkin Pak Kodrat bisa ngasih motivasi ke teman-teman biar aktif, biar bisa ikut organisasi. Bahkan suatu saat kan pasti butuh regenerasi ya kan Pak, yang apalagi kalau bukan kita yang anak muda. Mungkin Pak Kodrat bisa ngasih masukan biar teman-teman yang ada di rumah bisa tergugah pikirannya, hatinya untuk mau belajar dan tetap bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi. Mungkin bisa. Ya, terima kasih Mas Rian. Siap. Jadi pada kesempatan ini saya menginginkan untuk teman-teman milenial, terutama juga teman-teman dari akademisi, jangan merasa malu dan takut untuk terjun di dunia politik.
kalau ingin bahwa negara kita tercinta ini agar lebih istimewa, lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat di Indonesia, maka teman-teman yang punya potensi, punya kemampuan bagaimana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, terjunlah ke politik. Dan jangan lupa, Golkar ini wadah yang mempunyai proses pengkaderan yang sudah terukur. Baik. Makanya teman-teman milenial, Iya. saya harapkan jangan merasa malu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang orientasinya ke pengkaderan, maupun bagaimana agar upaya terjun ke dunia politik itu bisa mempertegas Anda di langkah itu. Jangan malu. Siap. Karena selama ini kadang-kadang terutama itu malu untuk terjun ke politik, dianggap bahwa politik. Terus kapan pengabdian kita kepada bangsa negara ini kalau tidak kemudian diikuti dari langkah-langkah teman-teman milenial yang punya SDM yang sangat istimewa menurut saya. Baik. Jadi itu Mas Rian. Terima kasih Pak Kodrat. Menurut saya motivasinya Pak Kodrat itu sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman yang di rumah, nggak usah malu, bener kata Pak Kodrat. Karena kalau kita nggak mulai, kita hanya bisa ngomong di belakang, sama aja percuma ya Pak ya. Mungkin karena memang kita sudah punya ide, kita pengen harusnya tuh kayak gini. Kenapa nggak kita berani untuk terjun? Ya Pak ya, supaya kita bisa merealisasikan ide-ide kita yang memang itu menurut kita semua tuh bisa berdampak positif gitu untuk masyarakat. Seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Tanpa terasa kita hari ini sudah berbincang-bincang dengan beliau Pak Kodrat Sunyoto yang sudah berbagi dan menjawab semua pertanyaan saya tentang DPRD khususnya Provinsi Jawa Timur, termasuk komisi-komisinya dan fraksi. Itu cukup membuat saya tenang, oh ternyata seperti ini, karena memang saya kadang-kadang sering kepo kan Pak. Jadi terima kasih dan mohon maaf ya Pak kalau memang tadi saya tanya terlalu seperti apa, karena memang saya belum mendapatkan jawaban yang pas gitu loh, karena memang ada kedatangan Pak Kodrat jadi enak gitu sih Pak. Nah saya mau tanya terakhir, kalau seumpama nih di DPRD khususnya Provinsi Jawa Timur ada masyarakat yang ingin menyampaikan kritik atau saran, itu ada wadahnya atau gimana ya Pak? Bisa nggak sih Pak? Ada. Oh, ada. Jadi karena kantor DPRD itu adalah rumah rakyat, maka ada setiap saat bisa menampung aspirasi. Siap. Kalau teman konstituen yang jauh bisa melalui dapil masing-masing, tetapi kalau ke dewan juga bisa. Karena di situ dari setiap fraksi ada staf fraksi yang siap, termasuk fraksi Golkar ini siap menampung dan aspirasi semua yang berkaitan dengan keluhan masyarakat. Kritikan-kritikan pasti akan saya terima dengan baik. Baik itu kritikan yang membangun maupun yang menjatuhkan. Siap. Karena sudah saya katakan bahwa itu adalah konsekuensi ya Pak ya. Asal kritikannya itu berdasarkan realita yang dihadapi. Karena kadang-kadang tidak sepenuhnya anggota DPR itu semuanya lurus lah, saya katakan resmi. Karena dalam perjalanan peta politik mungkin mereka ada agak bengkok-bengkok, tapi selama ada rakyat yang juga mengawasi. Jadi ibaratnya saya mengatakan bahwa saya ini DPR yang istilahnya ya hanya ibaratnya outsourcing 5 tahun yang mengoutsourcing rakyat. Kalau kinerja kita ini bagus, maka rakyat akan memperpanjang kontrak. Ibaratnya seperti itu ya Pak ya, karena memang mau nggak mau memang aspirasi masyarakat ini memang harus yang ditampung dan harus yang direalisasikan seperti itu ya Pak ya. Baik, ini cukup menjawab pertanyaan teman-teman yang di rumah semuanya memang tanya dari kemarin. Sebenarnya kita bisa nggak sih menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya ke anggota dewan? Ternyata bisa dan ada. Jadi itu tadi teman-teman sudah disampaikan Pak Kodrat, cukup bagus sekali. Dan acara hari ini kita akhiri karena memang waktu kita sudah menunjukkan memang cukup lumayan lah Pak ya perbincangan kita. Terima kasih banget Pak, banyak sekali ilmu yang memang saya dapat, informasi terutama itu pasti. Dan lain kali kalau kita undang, mohon maaf ya Pak ya, bisa hadir ya Pak ya. Kalau pas waktunya free, kita bisa sharing-sharing lagi karena memang teman-teman ini perlu Pak ada podcast seperti ini biar kita tuh bisa sama-sama tahu seperti apa sih
kinerjanya para dewan seperti itu. Terima kasih ya Pak. Bila perlu kita tiktokan bersama. Oke, Bang, ini memang milenial banget ya Pak Kodrat ini. Aku bilang apa? Kalau seumpama anggota dewannya seperti Pak Kodrat semua, kayaknya kita itu benar-benar nggak stres dan nggak monoton, nggak boring. Karena enak, beliaunya aja mau tiktokan loh. Wah, ini lagi viral nih sepertinya. Pak Kodrat berarti benar-benar mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya, sampai mengikuti TikTok. Oke lah, mungkin bisa nanti kita boleh lah tiktokan Pak setelah acara ini kita tutup pastinya. Buat teman-teman nggak usah iri ya, saya dapat kesempatan buat tiktokan nih sama Pak Kodrat. Baik, cukup sekian dari saya Rian. Kalian tetap mengikuti acara di YouTube channelnya Golkar Jatim TV. Jangan lupa like, subscribe, and sharing. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan sampai ketinggalan seluruh Jatim. Tetap ikuti kita aja di Golkar Jatim TV. Terima kasih. Dah.